Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzia, mahasiswi Jurnalistik 2A, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk mengisi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah hadis dengan dosen penghimpun Ibu Umi Musyarofah. Pada video ini, saya akan membahas hadis Al-Arba'in ke-1 yang berjudul Setiap amalan tergantung pada niat. Hadis ini adalah hadis sahih, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat dalam hati, ucapan, dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari 3 bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Hadis ini dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini adalah hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqqas. Kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang rawi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Kebanyakan mereka adalah para imam. Hadis ke-1 berbunyi, An Umaro anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala a'malu bin niyati walikuli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibaha aw mra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Kemudian saya mengambil syarah hadis dari hadis Arba'in Imam Nawawi. Yang pertama, kata inama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan dengan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya, kalimat pada firman Allah, Innama anta munzirun. Artinya, engkau Muhammad hanyalah seorang penyampai ancaman. Kisah surat Ar-Ra'd ayat 7. Kalimat ini secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal, sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah, Innamal hayatud dunya laibun walahun. Artinya, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan. Kisah surat Muhammad ayat 36. Kalimat ini menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya. Apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian, apabila disebutkan kata hanya dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan.
kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yani maksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat, maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat, sebagian amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna, sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Yang kedua, kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khotobi, dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidak amalnya bergantung pada niat. Juga Syaikh Muhyiddin Al-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sah amal, sehingga seorang yang mengqodho sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Wallahu alam. Yang ketiga, kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada atau subjek dan kabar atau predikatnya haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama, karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat. Maksudnya, barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala dan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini memang muncul karena adanya seorang laki-laki yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, karena itu ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Wallahu alam. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.